Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang anggotanya ada saya Novela, dengan rekan saya Chandra, Davin, Venus, dan Vincent. Kami akan membahas mengenai topik komput. Nah, di topik komputasi ini kami akan membahas mengenai pengantarnya terlebih dahulu, compute building blocks, ketersediaan komputasi, performa komputasi, dan keamanan komputasi. Sebagai pengantarnya, istilah umum untuk komputer yang terletak di pusat data adalah compute, yaitu mesin fisik atau mesin virtual. Di dalam komputer fisik berisi satu daya, CPU, BIOS, memori, port ekspansi, konektivitas jaringan, serta keyboard, mouse, dan monitor. Secara umum, sistem komputasi terbagi menjadi 3 kelompok, seperti mainframe, sistem mid-range, dan server x86, di mana masing-masing dengan kasus penggunaan, riwayat, dan masa depan yang berbeda. Komputer pertama di dunia yang dapat diprogram adalah komputer Colossus Inggris yang dibuat selama Perang Dunia II. Komputer tujuan umum pertama yang diakui publik adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang dirancang pada tahun 1943 dan dibiayai oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di tengah Perang Dunia II. Nah, tujuannya untuk menghitung tabel penembakan artileri dan untuk melakukan perhitungan terhadap desain bom hidrogen. Sekarang kita masuk ke bagian computer housing. Jadi komputer ini awalnya ini cuma merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri atau biasa disebut komputer dasar ataupun komputer menara. Nah, seperti yang udah disebutkan di depan tadi, kalau sistem komputasi ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada mainframe, lalu ada sistem mid-range, dan yang ketiga ada server x86. Ketiga ini punya fungsinya masing-masing, punya kegunaannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian prosesor ya. Prosesor ini gampangnya merupakan otak dari komputer. Jadi kalau otaknya nggak ada gitu, otomatis komputernya nggak bisa hidup ataupun nggak bisa jalan, sama seperti manusia gitulah. Jadi pada dasarnya komputer ini cuma ngertinya bahasa mesin atau bahasa komputer yang biasa disebut kode biner gitu. Contohnya seperti ini, yang ada angkanya 01101 ini artinya adalah huruf E. Jadi 1 ini artinya ya atau true, 0 itu ya false gitu artinya. Nah, kalau ngertinya cuma bahasa komputer gini, kan kita susah ya pahaminya ya. Huruf E aja sepanjang itu, apalagi nanti kalau banyak gitu hurufnya. Nah, jadi ada yang namanya bahasa pemrograman. Nah, nanti bahasa pemrograman ini diubah ke bahasa mesin oleh si otak tadi, yaitu prosesor tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke memori atau tempat penyimpanan lah ya. Kita langsung saja. Memori itu ada yang namanya RAM. RAM ini adalah tempat menyimpan data secara sementara saja gitu. Jadi, kalau komputer ini masih hidup, maka RAM ini masih akan menyimpan datanya. Tapi kalau sudah mati komputernya, maka datanya biasanya terhapus gitu. Nah, orang ini kadang suka salah. Kalau semakin besar RAM-nya ini, maka semakin kencang HP atau komputernya. Padahal enggak. Kalau semakin besar RAM-nya, maka semakin besar kemampuannya untuk melakukan multitasking gitu. Kalau kita umpamakan itu seperti RAM itu seperti meja gitu ya. Kalau semakin besar meja gitu, kita bisa buka buku dan taruh di meja itu semakin banyak bukunya. Tapi untuk membacanya belum tentu lebih cepat. Itu tergantung kepada otak yang baca gitu. Yaitu ya prosesor tadi itu yang membaca sistem-sistem atau aplikasi itu. Nah, setelah itu ada yang namanya BIOS. BIOS ini merupakan seperangkat instruksi yang disimpan di chip memori yang ada di motherboard. Yang ada di motherboard komputer. Jadi BIOS ini perangkat lunak yang mengontrol komputer gitulah ya. Pas komputer ini mulai dinyalakan sampai sistem operasi dimulai. Nah, jadi seperti itu. Interface. Pada bagian eksternal interface ini mengeluarkan konektor yang akan letak di luar casing komputer yang dapat menghubungkan perangkat keras eksternal. Interface terbagi menjadi 4, yaitu RS232, USB, motherboard, dan PCIe. RS232 dikeluarkan untuk komunikasi antara kereta waker, elektromekanis, dan melodem untuk menghubungkan terminal elektronik. USB kepanjangan dari Universal Serial Bus. USB dikeluarkan sebagai pengganti sebagian besar interface eksternal pada server dan PC atau komputer. Motherboard dapat memberikan clock maksimum sehingga 40 GB per sekon. PCI dan PCIe. PCI singkatan dari peripheral komponen interconnect.
yang dapat diimplementasikan sebagai konektor. PCIe, singkatan dari PCI Express, yang jauh lebih cepat digunakan pada sistem saat ini. Virtualisasi komputasi. Virtualisasi adalah proses penyajian perangkat sumber daya komputasi sehingga semuanya dapat diakses dengan cara tidak dibatasi oleh konfigurasi PC atau lokasi geografis. SGC, mesin virtual biasanya dikelola menggunakan satu filter pusat yang redundan dengan sistem manajemen mesin. Kerugian dari virtualisasi komputasi adalah salah satu perangkat menggunakan virtualisasi yang terkadang terlalu mudah untuk membuat mesin virtual yang baru. Teknologi virtualisasi. Terdapat beberapa teknologi virtualisasi yang dapat digunakan yaitu 1. Emulasi, 2. Partisi logis atau LPAR, 3. Hypervisor. Manajemen memori virtual. Hypervisor menggunakan memori apel-komik yang memori sharing untuk memanfaatkan fisik memori yang tersedia. Teknologi kontainer. Teknologi kontainer adalah metode virtualisasi server di mana kadang dari sebuah sistem operasi menyediakan beberapa contoh ruang pengguna yang terisolasi, bukan hanya satu. Teori kontainer kebagi menjadi 3 yaitu implementasi kontainer, kontainer keamanan, orkestrasi kontainer. Implementasi kontainer. Ada 3 teknologi pada kontainer yaitu 1. Thread, 2. Namespace, 3. C-groups. Kontainer dan keamanan. Mesin virtual mendapatkan isolasi dari perangkat keras menggunakan CPU khusus instruksi. Orkestrasi kontainer. Orkestrasi kontainer memungkinkan warga dapat dijalankan di mana saja dalam sekelompok mesin. Mainframe. Mainframe adalah komputer berperforma tinggi yang dibuat untuk I/O intensif volume tinggi. Sejarah mainframe. Pada awal tahun 1970-an, sebagian besar mainframe mendapatkan angka muka pengguna interaktif berdasarkan kemilan secara bersamaan melayani ratusan pengguna. Arsitektur mainframe. Mainframe terdiri dari unit pemrosesan, memori, saluran I/O, kontrol unit, dan perangkat. Sistem mid-range. Ukuran dan biaya sistem, beban kerja, ketersediaan, kinerja, dan kematangan platform lebih tinggi dari x86 platform. Sejarah dari sistem mid-range. Komputer mini berkembang pada tahun 1960-an untuk menggambarkan komputer kecil yang mungkin dengan penggunaan IC dan teknologi memori inti. Komputer mini pertama sukses secara komersial diluncurkan di 1964. Ini memungkinkan pabrik, usaha kecil, dan ilmiah laboratorium untuk memiliki komputer sendiri. Arsitektur mid-range. Terdapat 2 arsitektur memori, Uniform Memory Access atau UMA dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Arsitektur UMA adalah salah satu gaya paling awal dari arsitektur multi-CPU. Biasanya digunakan dalam sistem dengan tidak lebih dari 8 CPU. Arsitektur NUMA adalah arsitektur yang lebih baru dari UMA dan lebih cocok untuk sistem dengan banyak prosesor. Virtualisasi mid-range. Virtualisasi Oracle Solaris menyediakan zona dan wadah yang dapat digunakan secara bergantian meskipun ada beberapa perbedaan. Sebuah zona atau wadah adalah sistem operasi virtual yang menyediakan lingkungan yang dilindungi oleh aplikasi. x86 server. Platform x86 merupakan arsitektur server yang paling dominan saat ini, sedangkan x86 platform awalnya dirancang untuk komputer pribadi. Sekarang diimplementasikan di semua jenis sistem dari netbook hingga server multi-CPU tercepat. Sejarah dari x86. Sebagian besar server di pusat data saat ini didasarkan pada arsitektur x86. Pada tahun 1990-an, server x86 pertama kali muncul dan mereka pada dasarnya adalah PC. Arsitektur x86. Arsitektur x86 adalah seri arsitektur set instruksi untuk prosesor komputer. Virtualisasi x86. Virtualisasi x86 adalah metode di mana sistem operasi cache berbasis x86 dijalankan di bawah sistem operasi host x86 lain, dengan sedikit atau tanpa modifikasi dari OS tamu. Superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang di tingkat kinerja yang tinggi dibanding dengan komputer tujuan umum. Superkomputer digunakan untuk keperluan ilmiah dan rekayasa yang membutuhkan banyak data dan komputasi seperti mekanika kuantum, perakiraan cuaca, eksplorasi minyak dan gas, pemodelan molekul, simulasi fisik, aerodinamika, penelitian fusi nuklir, dan analisis kripto. Ketersediaan komputasi. Ketersediaan tinggi di server dapat dicapai dengan menggunakan komponen hot swappable, paritas dan memori CC, serta load stepping. Komponen hot swappable ini merupakan komponen server seperti memori, CPU, kartu antarmuka, dan catu daya yang dapat dipasang, diganti, atau ditingkatkan saat server sedang berjalan. Paritas dan memori RCC. Bit paritas adalah bit yang ditambahkan ke dalam 1 byte untuk memastikan bahwa jumlah bit dengan nilai 1 dalam 1 byte adalah genap atau ganjil. Misalnya, dengan paritas genap, ketika 1 byte memori berisi 1011, 0110, jumlah 1 adalah 5, di mana bit paritas menyimpan 1 membuat jumlah bit genap atau 6. Contoh lain, memori berisi 1001,
010110 jumlah 1 di sini adalah 4. Memory Error Correction Codes tidak hanya mendeteksi kesalahan tetapi juga dapat memperbaikinya dengan menggunakan kode Hamming atau Triple Modular Redundancy. Log stepping merupakan teknologi deteksi dan koreksi kesalahan untuk server. Dalam hal ini, beberapa sistem melakukan perhitungan sama di mana hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan, termasuk teknologi yang sangat mahal sehingga hanya digunakan dalam sistem yang memerlukan keandalan yang sangat tinggi. Ketersediaan virtualisasi. Ketika mesin fisik gagal, mesin virtual yang berjalan pada mesin fisik tersebut dapat dikonfigurasi untuk memulai ulang secara otomatis pada mesin fisik lainnya. Dan ketika mesin virtual crash, itu dapat dimulai ulang secara otomatis pada mesin fisik yang sama. Penerimaan. Untuk mengatasi efek dari kegagalan mesin fisik, maka diperlukan mesin fisik cadangan. Agar penyiapan ini berfungsi, semua hypervisor ditembakkan di cluster virtualisasi sehingga mereka saling mengetahui. Performa komputasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum Moore. Hukum Moore menyatakan bahwa jumlah transitor yang dapat ditempatkan dengan mudah pada sirkuit terpadu berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun. Tren ini telah berlanjut selama lebih dari setengah abad sekarang. Jelas hukum Moore tidak dapat berlanjut selamanya, karena ada batasan fisik untuk jumlah transitor yang dapat ditampung oleh satu chip. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja CPU dan memori. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan jam. Kecepatan clock CPU dapat diukur dalam Hertz. Yang kedua itu cache CPU. Cache adalah bagian yang relatif kecil dari RAM statis berkecepatan tinggi pada CPU yang menyimpan sementara data yang diterima dari memori utama yang lebih lambat. Yang ketiga itu pipa. Pipa atau pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Yang keempat yaitu prefetching dan prediksi cabang. Kita menggunakan prefetching ketika sebuah instruksi diambil dari memori utama. Selanjutnya juga diambil dan disimpan ke dalam cache. Yang kelima itu CPU superscalar. CPU superscalar dapat memproses lebih dari satu instruksi per clock tick. Dilakukan dengan mengirimkan beberapa instruksi secara bersamaan ke unit fungsional. Yang keenam itu CPU multi-inti. Prosesor multi-inti adalah CPU dengan beberapa inti terpisah masing-masing dengan cache sendiri. Yang ketujuh itu hyperthreading. Hyperthreading membuat inti prosesor tunggal secara virtual berfungsi sebagai prosesor multi-inti. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang performa virtualisasi. Dibandingkan dengan menjalankan sistem operasi secara langsung pada mesin fisik, virtualisasi memperkenalkan penalti kinerja, baik dalam sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan hypervisor maupun dalam penurunan kinerja pada mesin virtual karena transformasi operasi. Hal ini membuat kinerja solusi virtualisasi selalu menjadi bahan untuk didiskusikan. Keamanan komputasi, keamanan fisik. Server dapat diamankan secara fisik menggunakan berbagai fitur berikut. Pertama, nonaktifkan port USB eksternal di BIOS. Port USB memungkinkan konektivitas perangkat eksternal yang merupakan ancaman keamanan. Kedua, pengaturan BIOS di server x86 harus dilindungi menggunakan kata sandi. Ketiga, beberapa server memungkinkan deteksi pembukaan fisik perumahan server. Keamanan virtualisasi. Mesin virtual harus dilindungi dengan cara yang sama dengan mesin fisik. Mereka harus menjalankan perangkat lunak antivirus dilengkapi dengan firewall berbasis host dan menerapkan semua patch keamanan. Untuk meminimalkan risiko serangan pada hypervisor, ukuran dan kompleksitas hypervisor harus dijaga seminimal mungkin, mengurangi area target serangan. Pertimbangkan untuk menggunakan mesin fisik yang terpisah untuk meningkatkan keamanan server di dalam DNZ. Demilitarized Zone atau DNZ atau jaringan perimeter adalah area jaringan yang berada di antara jaringan internal dan eksternal. Koneksi dari jaringan internal dan eksternal diizinkan ke DMZ, sedangkan koneksi dari DMZ hanya diizinkan ke jaringan eksternal. Mesin virtual dikelola menggunakan konsol manajemen sistem. Konsol manajemen sistem ini terhubung ke semua hypervisor dan mesin virtual, menyediakan fungsi seperti mematikan, memulai, menambah atau menghapus sumber daya mesin virtual, dan menghubungkan ke konsol server. Hal ini adalah praktik yang baik untuk menerapkan pemisahan tugas di konsol manajemen sistem. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.